Ini juga bagi bahan pemikiran bagi kita. Sepeninggalnya ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, koneksitas antara DKI Jakarta baru nanti, ya bukan DKI namanya ya kalau sudah itu, Jakarta baru nanti, ya koneksitas dengan daerah sekitar, terutama misalnya transportasi, pusat ekonomi, ya benar, tapi dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya pusat lapangan kerja, tentu orang bermukim di luar Jakarta. Nah, ini membutuhkan koneksitas yang cukup baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Safrizal. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, sudah berkenan menerima kami dari Warta Kota untuk wawancara khusus. Pak, ini Jakarta dengan keluarnya undang-undang tentang ibu kota negara yang baru, Pak, kan nanti status Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota. Tentu ada dengan sendirinya Undang-Undang 29 tahun 2027 akan berubah, Pak. 2027 ya akan berubah, Pak. Bapak mungkin bisa ceritakan kira-kira bagaimana proses perubahannya, kira-kira kapan ke DPR, dan Jakarta ke depan itu akan seperti apa, Pak, kalau tidak lagi menjadi ibu kota dari sisi regulasi, Pak, ya. Ya, terima kasih nih kedatangan para kru Warta Kota. Pertama saya ingin jelaskan bahwa dengan terbentuknya sahnya undang-undang tentang ibu kota negara, maka memiliki konsekuensi dengan status Jakarta sebagai ibu kota negara. Jadi kita sekarang ada dua dimensinya ya, menyiapkan. Satu, menyiapkan ibu kota negara yang baru ya, yang ada di Kalimantan Timur ya, di Penajam. Satu lagi, kita juga secara paralel menyiapkan Jakarta ya, pasca keluarnya undang-undang tentang ibu kota negara. Hari ini misal kita diskusi lebih berat ke Jakarta sepeninggalan atau pasca undang-undang tentang ibu kota negara. Tentu saja Jakarta memiliki peran historis yang luar biasa terhadap eksistensi Indonesia. Itu kita tidak akan melupakan sejarah itu, tidak akan meninggalkan sejarah itu, tetap akan mengingat ya. Oleh karenanya sekarang ini kita sedang tahapan mendiskusikan ya untuk membentuk undang-undang baru pengganti Undang-Undang Nomor 29 ya tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, hari ini kita sedang diskusi. Kita memiliki waktu kira-kira 2 tahun, tapi kita berharap kita tidak sampai 2 tahun karena hari ini secara paralel pun kita sudah siap. Hari ini kita sedang pembentukan materi materi undang-undangnya. Jika sudah terbentuk ya secara proses, kita akan ajukan ke presiden akan ajukan ke dewan untuk disahkan. Nah, sekarang apa bentuknya? Kalau tadi kan prosedur dan proses. Hari ini sedang tahapan pembentukan materi. Dalam berbagai macam diskusi, ya mengingat tentang peran strategik DKI Jakarta sebelumnya, ya juga
peran strategik Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Dua aspek ya. Oleh karenanya beberapa diskusi menyebutkan bahwa meminta DKI Jakarta juga tidak sama sekali dikembalikan menjadi seperti daerah biasa, ya, seperti daerah otonom lainnya selain Aceh, kemudian Yogyakarta, Papua, ya, sama dengan yang lain, tapi juga diberi predikat khusus. Apakah namanya nanti menjadi daerah khusus juga selain khusus ibu kota negara, tapi dia daerah khusus, atau juga diberi predikat dia sebagai daerah dengan otonomi khusus, ini sedang diskusikan. Paling tidak 5 hal yang harus menjadi bahan pemikiran dalam membentuk predikat atau membentuk status, apakah status daerah khusus maupun status daerah dengan otonomi khusus. Pertama yang harus diperhatikan adalah di dalam undang-undang itu memberikan kognisi, ya, memberikan rekognisi terhadap pengakuan terhadap sejarah, kontribusi sejarah DKI Jakarta bagi Indonesia. Kan di Jakarta ini banyak situs-situs, banyak tempat-tempat histori bersejarah, ini harus dielaborasi menjadi bagian daripada kekhususan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kondisi existing DKI Jakarta. Hari ini DKI Jakarta sedang membangun banyak sekali infrastruktur untuk melayani sekian puluh juta masyarakat. Tentu kontinuitas ini harus tetap digaransi, dijaga. Karena walaupun tidak ibu kota, tapi kan penduduk Indonesia juga. Ya, oleh karenanya ini harus di kondisi existing ini harus dipastikan, dijamin bahwa tetap berlangsung proses pembangunannya. Kemudian juga harus kita lihat efektivitas penyelenggaraan ibu kota. Nah, ada diskusi misalnya, kalau sudah hendak ibu kota, maka akan dibentuk DPRD kabupaten kota lagi dong, sama seperti daerah lain. Nanti kita lihat apakah memungkinkan DKI Jakarta memiliki daerah otonom tingkat 2. Kita bayangkan saja misalnya bagaimana rumitnya menjalankan pemerintahan DKI Jakarta yang wilayahnya sempit, kemudian koneksitasnya tinggi dengan sekitarnya, namun membutuhkan otoritas yang berbeda-beda antar daerah sempit ini. Sulit sekali, akan tidak efektif. Ini juga bahagian daripada yang difikirkan. Itu yang ketiga ya Pak ya? Ya, yang ketiga. Yang kemudian yang keempat, DKI Jakarta hari ini adalah pusat bisnis, pusat teknologi, pusat perkembangan, pusat pendidikan, dan termasuk pusat kebudayaan, ya, karena historikalnya tadi. Nah, ke depan tentu DKI Jakarta akan lebih diperankan menjadi pusat pengembangan ekonomi Indonesia, tempat di mana ekonomi tumbuh, tempat di mana mata pisau tajam menghadapi persaingan global. Nah, ini harus diberi garansi agar penyelenggaraan bisnis ekonomi di sini juga sama dengan prinsip-prinsip ekonomi yang baik. Nah, ini harus digaransi. Kemudian juga hari ini Jakarta akan memberikan kontribusi yang luar biasa juga terhadap Indonesia, ya. Kontribusi pintu masuk, kontribusi ekonomi, kontribusi pusat pengembangan teknologi dan macam-macam. Oleh karenanya yang kelima, kita juga menginginkan bahwa kontinuitas kontribusi ini bagi Indonesia masih tetap bisa kita jaga, sehingga DKI Jakarta walaupun bukan ibu kota tetapi masih memiliki kontribusi yang besar bagi Republik. Dan 5 hal tadi itu yang memungkinkan Jakarta menyandang status daerah khusus. Yes.
Tapi namanya apakah daerah khusus, apakah dengan namanya daerah dengan otonomi khusus, nanti kita carikan dasar hukum yang paling memungkinkan nanti. Artinya Jakarta tetap otonominya berbeda dengan daerah-daerah lain ya? Ya, apakah dia daerah khusus, apakah daerah dengan daerah otonomi khusus? Kalau daerah khusus, seperti sekarang, secara bentuk akan berbeda. Karena sekarang bentuknya DKI Jakarta satu tingkat, otonominya ada di provinsi. Sedangkan otonomi khusus, daerah itu walaupun bentuk tingkatnya sama, tetapi kewenangannya boleh lebih. Oke. Jadi seperti Aceh ya, Aceh Papua kan, ya. Papua, otonomi kan 2 tingkat, ada provinsi, ada kabupaten kota. Tapi provinsi memiliki kewenangan lebih atau kabupaten memiliki kewenangan lebih. Kewenangan-kewenangannya apa tuh kira-kira yang Macam-macam. memungkinkan di Jakarta? Macam-macam. Apakah nanti kewenangan ya ekonomi, bidang ekonomi misalnya, mestinya itu milik nasional. Tapi karena pemerintahan nasional nanti akan berada di IKN di Kalimantan, maka beberapa kewenangan nasional dalam rangka pengembangan ekonomi dapat diserahkan kepada DKI Jakarta, sehingga akan memangkas jalur birokrasi juga. Yang penting koridor negara kesatuan tetap kita jaga, efektivitasnya lebih baik, efisiensinya lebih tinggi, sehingga dengan efisien maka tentu daya saing juga lebih baik kan. Ini contoh-contoh kumpulan materi yang nanti akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang DKI Jakarta. Dalam kajian yang tentu Kemendagri sudah melakukan kajian ya sedang, Pak ya? Sedang melakukan kecenderungannya itu kemana tuh Pak? Ya, karena kajian belum selesai, memiliki plus minus. Tetapi melihat dari situasi saat ini, memang kita meyakini bahwa melestarikan bentuk yang sudah ada memiliki resiko yang lebih rendah. Ya, artinya kita bayangkan misalnya kita ingin membentuk saluran air dari tembus Jakarta Barat ke Jakarta Pusat. Kalau masing-masing punya daerah otonom, tidak sinkron di dalam perencanaan, maka akan terjadi kerumitan. Hari ini pun beberapa terjadi kerumitan, padahal dalam satu otoritas yang sama, konon kalau dibagi. Nah, yang seperti ini menjadi bahan kita, jangan sampai bentuk pemerintahan justru menyulitkan layanan kepada masyarakat. Orientasi kita tetap layanan publik lebih baik setelah ditinggal sebagai ibu kota negara. Pak Dirjen, ada juga pemikiran bahwa karena ini sekaligus ya pembahasan undang-undang ibu kota, ada pemikiran yang sebenarnya udah lama, konsep megapolitan. Jadi Jakarta tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga digabungkan dengan wilayah-wilayah yang menjadi sebelumnya menjadi wilayah penyangga. Itu apakah juga menjadi satu pemikiran? Salah satunya, karena Jakarta kadung menjadi pusat ekonomi nasional, bahkan dunia. Jakarta juga nggak bisa sendirian karena daya dukung alam, daya dukung penduduk, daya dukung pemukiman itu nggak bisa sendirian. Dia juga membutuhkan support dari daerah sekitar. Ini juga bagi bahan pemikiran bagi kita. Sepeninggalannya ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, koneksitas antara DKI Jakarta baru nanti. Bukan DKI namanya ya kalau sudah itu Jakarta baru nanti ya, koneksitas dengan daerah sekitar, terutama misalnya transportasi, pusat ekonomi ya benar, tetapi dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya pusat lapangan kerja, tentu orang bermukim di luar Jakarta. Nah, ini membutuhkan koneksitas yang cukup baik ya. Kemudian juga kita lihat jenis-jenis transportasi yang berkembang hari ini sudah cross wilayah. Ini menjadi bahagian daripada materi yang kita pikirkan untuk menjadi konsep baru. Kalau dulu kita menyebut konsepnya Jabodetabek, Jur, maka sampai Jur ke sana ya. Nanti juga kita akan diskusikan bentuk Jakarta baru dengan daerah sekitarnya, nanti konsep kerjasamanya seperti apa. Karena
pendekatan yang paling memungkinkan karena ini berbeda entitas, maka konsep yang paling memungkinkan adalah konsep kerjasama antara di Jakarta dengan daerah sekitar. Mungkin nggak Pak, itu satu konsep kan kerjasama, artinya provinsinya tetap Jakarta yang sekarang, kemudian kerjasama dengan wilayah. Mungkin nggak dari sisi kewilayahan itu dijadikan satu, artinya Provinsi Jakarta Baru itu nanti bukan hanya Jakarta yang sekarang ada, tetapi juga perluasan Jakarta. Perluasan. Itu artinya ada konsekuensi mengubah undang-undang Jawa Barat, undang-undang Banten lah kira-kira gitu. Ya, potensi selalu saja ada, tetapi tentu resikonya juga ada gitu ya. Kalau kita ingin bekerja cepat, tentu opsi itu kita tinggalkan. Kan wilayah Polda dan wilayah Kodamnya kan sama ya. Ya, selama ini kan Kodam Jaya ya misalnya kan ya Bekasi. Polda Metro juga. Polda Metro kan juga begitu kan. Ya memang itu juga ketika diskusi juga ada yang mengusulkan. Namun demikian memang tentu pembentukan atau amalgamasi ya, penggabungan beberapa wilayah menjadi satu wilayah yang baru atau bagian daerah satu ke bagian daerah lain, prosesnya tentu berbeda. Kita harus bisa meyakinkan misalnya persetujuan Jawa Barat yang daerahnya akan masuk ke DKI, persetujuan Banten, ya, kemudian mana lagi? Dua ya, Jawa Barat dan Banten. Nah tentu proses ini tidak mudah ya. Oleh karenanya jadi opsi, tetapi artinya masuk dalam satu pemikiran ya. Masuk ke dalam pemikiran ya, akan tetapi nanti lihat perkembangan pembahasan karena ini ada mengandung sifat politik juga ya, karena mengandung persetujuan dari DPRD di masing-masing tempat, ada DPRD Jawa Barat, ada DPRD Banten. Ya tentu kita akan coba diskusikan, namun bukan menjadi opsi yang utama pada saat ini. Tapi opsi utama saat ini adalah DKI yang model baru ya, ditambah dengan perkuatan atau mekanisme kerjasama dengan daerah-daerah sekitar. Sebenarnya ya Pak ya. Kalau konsepnya nanti katakan soal gubernur Pak, apakah juga kemungkinan juga bisa diubah katakan mengikuti ibu kota negara yang baru, jadi gubernur langsung diangkat oleh presiden? Ya, saat ini tidak menjadi opsi pembicaraan. Jadi kalau dia otonomi satu tingkat, maka yang dipilih adalah seperti saat ini gubernur di provinsi. Dan tetap penentu kemenangannya 50% lebih. Ya, sebahagian materinya kan ada di dalam Undang-Undang 29. Yang baik-baik dari Undang-Undang 29 nanti tetap kita pertahankan. Sejauh ini konsep 50% lebih itu untuk penentuan kemenangan pilkada itu dalam pandangan Kemendagri lah, dalam pandangan pemerintah itu sampai sejauh ini kan berjalan dengan lancar. Kita sudah berapa kali menggunakan undang-undang DKI Jakarta, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Ya, tahun 2007 artinya kita sudah gunakan di 2009, kita sudah gunakan di 2014, kita sudah gunakan di 2019, berjalan dengan baik. Ya, berjalan dengan baik. Justru beberapa kalangan politisi, akademisi mengatakan cukup demokratis karena 50 penguasa suara 50% lebih yang boleh menjadi kepala daerah. Mengapa nggak seluruh Indonesia kan diskusinya? Ya tentu ini diskusi di bidang politik. Kita masih harus berhadapan dengan ketersediaan resources, ketersediaan personil penyelenggara dan banyak faktornya. Sehingga turun di tempat lain cukup undang-undang mengatakan cukup pemenangnya 30%. Di Jakarta kan salah satu pembedanya dengan daerah lain juga ada deputi gubernur Pak ya. Ada 4 deputi gubernur dan kemudian anggota DPRD-nya bisa lebih banyak 25% dibandingkan daerah lain yang dengan jumlah penduduk kira-kira sama Pak. Apakah yang seperti itu juga akan tetap dipertahankan? Ya, semua bahagian dari undang-undang DKI Jakarta, Undang-Undang 29 menjadi bahagian daripada evaluasi. Dan kita memandang mengapa dulu kita membentuk Undang-Undang 29 anggota DPR-nya boleh lebih banyak. Karena tidak ada DPR di
kota dan kabupatennya, sehingga penambahannya ada di provinsi untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk memenuhi ekspektasi dari partai politik, aspirasi partai politik, politisi, sehingga tidak ditambah di tiap kabupaten kota, tapi ditambah 20% di tingkat provinsi. Kalau itu juga berjalan baik, maka salah opsinya ya kita pertahankan kalau tidak ada komplikasi apapun. Pak, Jakarta juga ada beberapa wilayah yang karena memang statusnya sebagai ibu kota kemudian diambil atau dalam tanda petik lah dikuasai oleh pemerintah pusat ya, seperti kawasan Senayan, Mayoran dan beberapa tempat. Apakah nanti dengan status tidak lagi menjadi ibu kota, kawasan-kawasan tersebut akan diserahkan ke pemerintah daerah? Ya, itu beda undang-undang nanti. Beda undang-undang ya, Pak. Itu kan menyangkut undang-undang tentang kekayaan negara atau aset negara. Ya, jadi itu berbeda lagi pengaturannya karena mekanismenya melalui penyerahan atau pemindah kepemilikan itu ada ketentuan undang-undang. Namun pada prinsipnya kan ini aset negara, tentu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara. Kan Provinsi DKI Jakarta juga bagian dari negara. Sepanjang dibutuhkan masyarakat dengan tidak melanggar undang-undang tentang kekayaan negara, tentu antara pemerintah dengan pemerintah daerah merupakan suatu kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ada problem. Tidak ada problem ya. Tidak ada problem. Semua bisa dibicarakan. Kawasan Monas yang sebelumnya di pengelolaannya misalnya di pemerintah pusat nanti bisa kemungkinan diserahkan ke daerah juga, bisa ya Pak? Bisa terjadi. Semua melalui pembahasan. Pak, di dalam Undang-Undang 29 tahun 2007 itu kan juga disebutkan salah satunya adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan dan melestarikan budaya Betawi, Pak ya. Apakah nanti dalam undang-undang yang baru itu juga disebutkan secara jelas, Pak, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya tanggung jawab untuk mengembangkan atau melestarikan budaya Betawi tersebut, Pak? Ya, biasanya Undang-Undang Daerah Khusus atau Undang-Undang Otonomi Khusus selalu menyebutkan kekhususannya, salah satunya adalah mengembangkan budaya lokal setempat. Saya kira fine dan baik saja. Ya, fine dan baik. Misalnya budaya Betawi yang merupakan mayoritas atau penduduk asli di DKI Jakarta, budayanya tetap dikembangkan dan ditulis dalam undang-undang. Saya kira tidak ada persoalan. Cuman yang harus juga diakomodasi adalah DKI Jakarta sudah sekian lama menjadi pusat aktivitas nasional. Seluruh suku ada di sini. Seluruh suku bangsa ada, bahasa daerah berkembang segala macam, dan itu juga harus diberi ruang. Dan hari ini kita melihat DKI Jakarta memberi ruang buat itu. Saya kira itu bahagian daripada menghidupkan budaya-budaya lokal di Indonesia. Saya kira ya tidak ada problem sama sekali menurut pendapat kami kalau itu masuk ke dalam rencana undang-undang yang baru. Pak, salah satu pemikiran atau usul dari teman-teman di Bamus Betawi ya Pak ya, di Badan Musyawarah Betawi itu juga ingin mengusulkan di dalam undang-undang yang baru itu ada semacam lembaga adat, Pak. Lembaga adat, sama seperti misalnya mungkin di Aceh atau di beberapa daerah lah, yang juga secara praktek pemerintahan dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu memungkinkan nggak, Pak? Memungkinkan, ya. Memungkinkan terutama untuk memelihara yang sudah ada. Ya, yang untuk memelihara yang sudah ada, misalnya ada kerukunan masyarakat Betawi yang sudah ada. Tapi kalau undang-undang diberi materi untuk memerintahkan mencari yang baru, saya kira kontraproduktif nantinya ya. Saya kira kalau ruang memelihara kehidupan sosial, termasuk memelihara
peluang memelihara budaya lokal, adat istiadat setempat selalu terbuka. Bahkan tanpa undang-undang khusus pun itu terbuka. Ya, apalagi kalau ada salah satu ayat begitu yang mendorong agar budaya setempat itu dikembangkan. Bukankah itu kekayaannya bangsa Indonesia? Ya, oleh karenanya inilah modal Indonesia yang kaya akan bukan saja sumber daya alam, tapi kaya akan local content, kaya akan budaya lokal. Dan ini luar biasa indahnya Indonesia ini kalau semua ini berkembang. UNESCO menyebut Indonesia sebagai negara superpower budaya, Pak. Betul sekali. Jadi peluang untuk itu terbuka lebar. Kalau ada nanti misalnya ada usul, Pak, bunyinya begini untuk menjamin bahwa anggaran APBD DKI Jakarta sebahagian dialokasikan untuk menghidupkan lokal konten tadi, fine. Ya, walaupun dapat diatur sendiri lebih detail di dalam perdanya, ya, tapi kalau satu kalimat atau satu ayat untuk memberikan support terhadap pengembangan itu, saya kira fine. Pak, sejauh ini praktek pengelolaan pemerintah DKI Jakarta secara umum ya, dengan sistem otonomi yang berbeda sendiri itu dianggap cukup baik atau ada catatan khusus, Pak? Ya, sampai sejauh ini dari sisi governance, lihat dari data statistik cukup baik. Ya, memang ada persoalan-persoalan, bukan artinya tidak ada persoalan. Persoalan di Jakarta ya masih soal yang tradisional bertahun-tahun itu masih macet. Ya, walaupun sekarang dengan moda transportasi yang terintegrasi, kata dari data yang terjadi banyak penurunan kemacetan, tapi kemacetan masih ya belum kelar ya, karena masih membutuhkan waktu untuk tuntas total. Ya, banjir juga sama, walaupun sudah jauh berkurang. Kalau dulu kita tinggal di DKI Jakarta yang banjir lama begitu, sekarang belum bebas banjir, tapi banjir begitu ada cepat hilang. Artinya ada perubahan ya. Kita berharap kan tidak ada banjir sama sekali ya. Kemudian juga ada tantangan tentang turunnya permukaan tanah. Kalau makin turun maka abrasi laut makin kuat, air laut makin masuk. Ini juga tantangan konstruksi di masa depan ya. Dan hal-hal lainnya termasuk perumahan yang tanah di daerah urban makin sedikit. Ya, tentu untuk perumahan masyarakat makin sulit, sehingga pengembangan rumah susun mungkin sekarang masih bisa di DKI Jakarta, tapi nanti lama-kelamaan akan berada di luar DKI Jakarta yang masih memiliki cukup ketersediaan tanah. Faktor-faktor itu masih ada di DKI Jakarta, tapi overall kita kira cukup baik. Cukup baik ya. Pak, mungkin terakhir Pak ya, perubahan status pemerintah DKI Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota dan nanti ada undang-undang baru tentu juga akan berdampak pada administrasi kependudukan dan segala macamnya ya Pak ya. KTP, akte lahir, segala macam. Apakah nanti juga masyarakat harus melakukan perubahan-perubahan administrasi itu Pak? Dan bagaimana prosesnya Pak? Supaya juga jangan sampai ya terlalu merepotkan masyarakat lah ibaratnya begitu. Ini negara yang ibu kota yang pindah, tapi saya jadi susah misalnya begitu Pak. Jadi itu bahagian yang kita pikirkan, jangan sampai layanan setelah ibu kota pindah ke Kalimantan, terus layanan menjadi lebih buruk, atau layanan menjadi lebih tidak berkualitas. Ya, contoh, pernah kita punya KTP yang berisi tanggal yang sudah kadaluarsa. Ada kan? Ada, ya betul. Sebagian lebih dari setengah masyarakat masih pegang itu kan? Iya, betul. Tapi tetap berlaku seumur hidup kan? Ya, itu juga sama. Kita nanti layanan-layanan yang menyangkut tentang ibu kota tetap masih berlaku ya, sambil menunggu proses transisi, perbaikan-perbaikan. Sehingga tidak ada yang perubahan yang signifikan di bidang layanan. Kode misalnya, ya DKI Jakarta tetap memiliki kode. Kode DKI Jakarta kalau saya tidak salah 31. Nomor 31.
dia tetap boleh pakai nomor 31. Jangan ganti, nanti merepotkan. Repotkan ya. Ya, kalau misalnya IKN membutuhkan kode sendiri, maka sudah kita siapkan nomor 35. Oh, 35 Jadi ya. tidak mengambil provinsi nomor 31 35. dia punya Jakarta. Jakarta. Ya, dia Oke. dapat nomor sendiri, nomor 35. Jadi yang berubah nanti ya kode KTP ya yang di Kalimantan Timur, yang di sini tetap. Oh. Ya, karena di sini dia tetap tinggal di Jakarta dengan kode Jakarta. 31. Misalnya surat nikah Pak, yang tadinya provinsi daerah khusus ibu kota, nanti harus pindah nggak surat nikah? Takutnya nanti Nggak berlaku, nggak berubah surat nikah, Ya. dia nggak tahunya. Nggak sah nikahnya gitu. Nikah Enggak. gini Pak. Sahnya nikah itu karena itu Pak, karena ijab kabul, bukan karena surat ya. Nanti ketika nomenklaturnya sudah diperbaiki, ya, memang yang besar-besar langsung dapat diperbaiki. Oke. Yang status surat masyarakat nanti akan diperbaiki secara bertahap. Semua dinyatakan berlaku. Nah, kalau yang yang surat yang baru nanti akan langsung menyesuaikan. Tapi yang lama yang dikeluarkan dengan nomenklatur yang lama dianggap masih tetap berlaku. Sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Jadi masyarakat Termasuk Jakarta- KTP. Jadi nggak usah kalau Kalau- sudah ini berubah, nggak usah kalau saya ganti KTP lagi, nggak usah pakai aja KTP itu. Ya, karena yang Iya, iya. di KTP itu yang penting nomor NIK-nya nggak berubah. Nik-nya berubah, ya. Dan kita jamin nanti kita pastikan nomor NIK tidak berubah. Nah. Sehingga layanan tetap bisa diberikan. Jadi masyarakat Jakarta nggak perlu Don't galau worry, ya, don't worry. ya. Ya, mudah-mudahan Jakarta ke depan juga lebih baik. Kita Baik, yakin dan Pak. percaya. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Demikian Sobat Warta Kota, bincang-bincang kita dengan Bapak Dirjen Bina Administrasi Kependudukan, Bina Administrasi Kewilayahan. Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, dan ini juga sekaligus sebagai informasi kepada penduduk Indonesia, terutama kepada penduduk Jakarta, supaya nggak usah galau Pak ya, meskipun ibu kota Jakarta nanti pindah ke Kalimantan Timur. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Warta Kota.